Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sehat. Sebelumnya Ibu mau ucapkan terima kasih karena kalian sudah mau menyempatkan waktu untuk Google Meet pada siang hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau minta tolong buat dipimpin doa. Murid Ibu yang datangnya paling awal deh. Untuk Mbak Putri, silahkan untuk memimpin doa. Ya, makasih atas waktunya, Bu. Jadi sebelum kita memulai kelas pada siang hari ini, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih buat Mbak Putri yang sudah memimpin doa. Selanjutnya Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Niken Ayu Nadila, Hadir. Lelis Nirma Febriana, Hadir. Putri Maharani Azahroh. Hadir, Bu. Jadi siapa ini yang masih belum hadir? Cima. Kemana dia? Sakit, Kemana Bu. Mbak Cima? Sakit. Mbak Cima ternyata masih belum bisa hadir, jadi kita doakan supaya Mbak Cima segera sembuh dari sakitnya. Untuk kita yang masih diberikan baik-baik saja, yang masih sehat, kita harus selalu bersyukur dan menjaga kesehatan. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, siang-siang begini supaya ngantuknya hilang, supaya kita tetap semangat. Nanti kalau Ibu tanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Kalian jawabnya, Alhamdulillah, pikiran saya, hati saya fresh. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Oke, langsung saja ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Pikiran saya, hati saya, fresh. Wah, tepuk tangan buat kita semua. Sudah semangat dong ya, sudah nggak loyo lagi, sudah nggak ngantuk. Jadi pembelajaran hari ini bisa kita mulai. Sebelumnya, apakah minggu kemarin, apakah ada PR? Ada pekerjaan rumah minggu kemarin? Ada. Ada ya. Jadi untuk tugas minggu kemarin silahkan dikumpulkan ke ketua kelas. Nanti ketua kelas silahkan menghubungi saya. Ya. Oke teman-teman, sebelumnya apakah kalian pernah melihat perbedaan di sekitar tempat tinggal kalian? Apakah ada perbedaan di antara masyarakat tersebut? Misalnya nih, kalian pergi ke luar daerah kalian. Pasti ada dong perbedaannya. Apakah kalian pernah melihatnya? Pernah. Apa contohnya? Perbedaan keyakinan. Nah, betul sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Lelis. Apakah ada lagi? Ya, betul sekali yang disampaikan oleh Mbak Putri. Apakah ada lagi? Budaya, ya betul. Ras. Ya. Lah, betul sekali apa yang kalian sampaikan itu. Jadi, perbedaan-perbedaan yang ada di antara masyarakat tersebut disebut dengan pluralisme. Jadi, kita nanti akan mempelajari tentang apa itu pluralisme, kemudian faktor penyebabnya, kemudian fungsinya, dan juga dampaknya. Jadi, dengan mempelajari ini, kita nanti juga mengetahui nih bagaimana cara bersikap terhadap perbedaan-perbedaan tersebut. Dari sini apakah sudah bisa dimengerti? Bisa. Bisa, Bu. Ya. Oke, langsung saja. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pluralisme. Ibu akan share screen. Mohon izin share screen ya. Ya, Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Gimana? Sudah. Ya.
pertama yaitu pengertian pluralitas masyarakat Indonesia. Jadi pluralitas itu berasal dari bahasa Inggris yaitu plural yang artinya jamak. Jadi pluralitas itu kemajemukan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pluralitas masyarakat Indonesia yaitu kemajemukan atau keberagaman masyarakat Indonesia. Biasanya pluralitas itu juga bisa disebut dengan multikultural. Multi artinya lebih dari satu dan kultural artinya budaya. Jadi budaya yang lebih dari satu, seperti itu. Selanjutnya ini merupakan bentuk-bentuk pluralitas masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu perbedaan agama. Setiap agama pasti memiliki pedoman cara beribadah yang berbeda-beda nih. Contohnya, kita sebagai masyarakat Muslim, kita beribadah di masjid. Kemudian masyarakat Kristiani melakukan ibadah di gereja dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada perbedaan budaya. Perbedaan budaya merupakan perbedaan yang timbul dari suatu tradisi yang telah dilakukan secara turun-temurun sehingga dapat menjadi ciri khas dari suatu daerah. Seperti itu. Contohnya seperti tarian, kemudian nyanyian, terus apalagi? Ada yang bisa ngasih contoh perbedaan budaya? Nggak tahu, Bu. Masih belum tahu. Jadi ya seperti itu tadi. Misalnya lagu nih. Lagu di daerah Jawa pasti beda dong dengan yang ada di daerah Papua. Kemudian Bahasanya beda. ya seperti itu. Misalnya lagu Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Kemudian Rasa Sayangi dari mana Rasa Sayangnya, ada yang tahu? Ambon manis. Nah, betul, seperti itu. Betul sekali Mbak Putri, seperti itu. Sudah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Selanjutnya yaitu perbedaan suku bangsa. Seperti yang kita tahu, bangsa Indonesia memiliki lebih dari 30 kelompok etnik atau suku bangsa yang tersebar di 300. ya. Itu yang paling banyak suku itu apa yang kalian tahu di Indonesia? Suku Jawa. Ya, betul sekali Mbak Putri. Jadi suku Jawa itu lebih dari 40% ya ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat ini kita dapat menemukan berbagai jenis pekerjaan baik di sektor formal maupun non formal. Ada yang tahu sektor formal itu seperti apa? Nggak tahu, Bu. Ya, sektor formal itu seperti yang ada peraturannya gitu, pekerjaan yang berada di bawah pemerintah atau swasta, seperti guru, kemudian pilot, kemudian dokter, seperti itu. Jadi terikat dengan aturan-aturan yang berlaku. Kalau non formal itu mandiri, pekerjaan mandiri milik seseorang, seperti pedagang, kemudian apalagi contohnya? Wirausaha. Petani. Ya, betul sekali. Jadi mereka tidak Wirausaha. terikat oleh ya, betul. Jadi mereka tidak terikat Nelayan. peraturan-peraturan tersebut. Dari sini apakah sudah bisa dimengerti? Bisa. Bisa, Bu. Ya, yaitu faktor penyebab pluralitas masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu faktor sejarah. Bangsa Indonesia merupakan kaum pendatang dari Yunan Selatan. Mereka datang dengan dua gelombang, yaitu gelombang pertama dan juga gelombang kedua. Gelombang pertama disebut dengan Proto Melayu dan gelombang kedua disebut dengan Deutero Melayu. Jadi mereka dari berbagai gelombang ini melahirkan suku-suku yang berbeda, kebudayaan-kebudayaan berbeda yang seperti itu. Selanjutnya faktor geografi. Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas, ya kan? Dengan dikelilingi lautan, kemudian kondisi alam yang berbeda. Jadi semua itu menyebabkan suku dan kebudayaan yang dimiliki setiap pulau itu tentu saja berbeda. Selanjutnya, faktor iklim. Secara umum Indonesia memiliki iklim tropis yaitu panas. Setiap daerah memiliki iklim berbeda. Jadi perbedaan iklim tersebut tentunya juga akan menimbulkan perbedaan perilaku atau pola perilaku antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya.
Selanjutnya yaitu faktor letak. Letak Indonesia ini sangat strategis ya teman-teman, berada di antara jalur pelayaran dunia. Jadi dengan adanya jalur ini tuh kita menjadi sangat mudah berbaur dengan budaya asing. Sehingga nantinya juga akan melahirkan budaya-budaya baru. Kemudian faktor yang terakhir yaitu faktor agama. Jadi teman-teman, dahulu sebelum agama masuk ke Indonesia, bangsa Indonesia itu mengenal sistem kepercayaan yaitu kepercayaan animisme dan dinamisme. Ada yang tahu animisme dan dinamisme itu seperti apa? Menyembah roh-roh halus. Ya, betul sekali Terus Mbak Putri. mempercayai bahwa benda-benda tertentu memiliki kekuatan goib. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Putri. Jadi dulu itu ada kepercayaan seperti itu. Namun dalam perkembangannya banyak masuk agama-agama ke Indonesia seperti agama Islam, Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Belum ya. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi keragaman budaya. Jadi keragaman budaya atau pluralitas ini memiliki berbagai fungsi. Yang pertama yaitu sebagai daya tarik bangsa asing. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan salah satu tujuan dari wisata berbagai negara. Salah satu daya tarik wisatawan mancanegara adalah kekayaan dan keberagaman budaya bangsa Indonesia. Kita pasti pernah dong menjumpai warga-warga asing seperti bule-bule asing di sekitar tempat tinggal kita. Pernah dong? Pernah. Ya seperti itu contohnya. Kemudian mengembangkan kebudayaan nasional. Jadi kebudayaan nasional merupakan suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga suatu negara dan memiliki syarat mutlak bersifat khas dan dibanggakan serta memberikan identitas terhadap warga. Jadi kebudayaan nasional itu seperti batik ya teman-teman. Kan dulu batik itu cuma ada di Jawa, tapi sekarang sudah menyebar ke seluruh Indonesia dengan motif-motif yang melambangkan daerahnya masing-masing. Selanjutnya tertanamnya sikap toleransi. Dengan adanya kebudayaan ini, pastinya kita akan memiliki sikap toleransi antar sesama. Jadi kita sudah memiliki sikap toleransi sejak dari kita kecil seperti itu. Selanjutnya saling melengkapi hasil budaya. Keanekaragaman budaya di Indonesia memberikan untuk saling mengisi antara budaya satu dengan budaya lainnya. Yang terakhir yaitu mendorong inovasi kebudayaan. Inovasi kebudayaan adalah pembaharuan kebudayaan untuk menjadi lebih baik. Contohnya inovasi kebudayaan itu seperti Masjid Kudus ya. Kita bisa melihat inovasinya itu perpaduan antara kebudayaan dari agama Islam dan agama Hindu. Dari sini apakah sudah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Belum. Belum ya. Selanjutnya yaitu dampak pluralisme masyarakat Indonesia. Jadi dampaknya ini terbagi menjadi dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya, yang pertama memahami adanya keberagaman yang ada di dalam masyarakat, meningkatkan pendapatan dari suatu negara, dan membentuk warga yang bersifat modern. Sedangkan dampak negatifnya atau keburukannya yaitu munculnya rasa persaingan antar suku, ras, atau agama, kemudian adanya perpecahan, kemudian munculnya gesekan sosial dan juga konflik dalam masyarakat. Itu tadi sedikit penjelasan tentang pluralisme masyarakat Indonesia. Apakah sudah bisa dimengerti semuanya? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, masih belum ya. Ya. Untuk selanjutnya, Ibu ingin membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan tugas kelompok supaya kalian lebih mengerti lagi tentang materi ini ya.
Jadi sesuai urutan absen saja, nomor absen 1 sampai 5, 6 sampai 10, kemudian 11 sampai 15. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Bisa, Bu. Oke. Bisa. Tugasnya sudah Ibu share melalui grup WhatsApp berupa lembar kerja peserta didik. Di situ kalian akan mengerjakan secara kelompok dan juga petunjuknya juga sudah ada di situ. Silakan untuk dikerjakan dengan baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Itu, Bu. Oh, Itu dikumpulkan kapan ya, Bu? habis ini kita didiskusikan bersama ya, dipresentasikan bersama-sama di kelas. Ibu kasih waktu berapa menit deh cukupnya? 15 menit cukup? 10 Kurang. menit. Kurang. 10 menit Kurang. atau 15 menit? Kurang. 15. Ya udah, Ibu kasih waktu 15 menit, silakan untuk dikerjakan. Bu, sudah selesai. Apakah sudah selesai setiap kelompok? Sudah. Sudah. Oke, jadi silakan langsung saja untuk setiap kelompok mempresentasikan perwakilan satu. Kalian ingin Ibu tunjuk atau maju sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Oke, silakan. Siapa dulu? Kelompoknya siapa dulu? Putri. Silakan Mbak Putri. Kelompoknya Mbak Kelompoknya Putri. Lelis dulu, Bu. Lelis dulu. Ya, jangan rebutan dong. Kelompoknya Mbak Niken dulu deh. Ya, Niken. Kok diam Putri saja yang Mbak Niken tadi? Ayo, silakan kelompoknya Mbak Niken. Silakan open cam Mbak Niken dan juga dibacakan hasil diskusi kelompoknya. belum siap. Belum siap. Ya udah deh Mbak Putri Mbak Putri dulu, Mbak Putri. Silahkan hasil diskusi kelompoknya. Ya, saya Putri Maharani, perwakilan dari kelompok 2. Di sini soal yang kami dapat adalah sebut dan jelaskan faktor penyebab terjadinya pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, berdasarkan hasil diskusi kami serta penjelasan dari Ibu tadi, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, yang pertama itu adalah faktor sejarah. Nah, jadi berdasarkan sejarah itu dinyatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan kaum pendatang dari Yunan Selatan. Nah, yang mana terdiri dari 2 gelombang. Yang pertama disebut Proto-Melayu dan yang kedua disebut dengan Deutero-Melayu. Yang Proto-Melayu ini tinggal di sejumlah wilayah Indonesia lalu melahirkan suku Batak dan Toraja. Terus faktor yang kedua itu adalah faktor geografi. Nah, Indonesia itu adalah negara kepulauan yang luas dan dikelilingi oleh lautan. Jadi selain itu Indonesia adalah negara vulkanis yang memiliki banyak pegunungan. Nah, dengan kedua faktor tersebut menyebabkan terjadinya isolasi geografi atau batas daerah dengan daerah lain di Indonesia. Akibat isolasi geografi laut, hubungan antar pulau menjadi terhambat. Sehingga setiap pulau berkembang sesuai kondisi alam yang tersedia dan menyebabkan suku dan kebudayaan yang dimiliki setiap pulau berbeda. Nah, sedangkan akibat dari isolasi geografi gunung itu adalah hubungan antar satu daerah terhambat. Meski budaya di daerah tersebut tetap sama, namun dalam satu pulau bisa terjadi perbedaan suku bangsa. Nah, untuk faktor yang ketiga itu adalah faktor iklim. Secara umum Indonesia itu iklimnya adalah tropis atau panas. Nah, jadi setiap daerah itu jika setiap daerah di Indonesia itu memiliki iklim yang berbeda, maka itu nanti disebut dengan iklim setempat. Nah, perbedaan iklim ini menimbulkan tata cara hidup dan pola perilaku masyarakat yang berbeda. Terus faktor selanjutnya itu ada faktor letak.
Nah, letak Indonesia ini sangat strategis karena Anda di jalur pelayaran dunia. Mana secara geografis Indonesia diapit oleh dua benua, yakni Asia dan Australia, serta dua samudra, yakni Pasifik dan Hindia. Dengan ini, posisi Indonesia yang berada di jalur pelayaran dunia, Indonesia menjadi negara terbuka yang sangat mudah berbaur dengan budaya bangsa asing. Terus yang selanjutnya itu ada faktor agama. Nah, perbedaan kebudayaan suku bangsa itu juga dipengaruhi oleh agama. Di mana dulu sebelum agama masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia itu telah mengenal kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Nah, kemudian dengan adanya penjajahan dan lain-lain, jadi masyarakat itu membaurkan kepercayaan lokal dengan agama tersebut. Sudah, Bu, itu jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Wah, hebat sekali apa yang disampaikan oleh kelompoknya Mbak Putri itu bagus sekali. Kita beri tepuk tangan dong buat kelompoknya Mbak Putri. Materi yang disampaikan sangat baik, kemudian isinya juga sudah sangat baik, penguasaan materinya juga sangat bagus sekali. Tadi sudah kelompoknya Mbak Putri sudah maju nih ya. Apakah ada yang ingin menanggapi dari kelompoknya Mbak Putri, menambahkan jawaban atau menanggapi? Tidak. Oh, masih belum ada. Jadi selanjutnya dari kelompoknya siapa yang mau maju? Saya, Mbak Bu. Leli. Oh, kelompoknya Mbak Leli. Silakan, kelompoknya Mbak Leli. Iya. Untuk kelompok saya mendapatkan pertanyaan untuk contoh-contoh penerapan sikap pluralisme. Yang pertama, menghormati individu tanpa melihat latar belakang. Yang kedua, tidak mengejek keyakinan, agama, ras, ataupun budaya yang lain. Yang ketiga, saling membantu. Meskipun berbeda agama, berbeda ras, ataupun budaya, kita harus saling membantu. Yang keempat, bersikap terbuka terhadap perbedaan yang ada. Yang kelima, tidak memaksakan berkehendak. Sudah, Bu. Wah, betul sekali apa yang disampaikan oleh kelompoknya Mbak Lelis. Materinya juga sudah baik, penyampaiannya sudah baik. Kita beri tepuk tangan dong, teman-teman, buat kelompoknya Mbak Lelis. Apakah ada yang ingin menanggapi dari kelompoknya Mbak Lelis, menambahkan jawaban, menanggapi? Silahkan. Sudah, Bu. Sudah ya. Ya. Untuk selanjutnya, kelompok terakhir dari kelompoknya Mbak Niken, silahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, saya Niken Ayunia Dila dari kelompok 1 mendapatkan pertanyaan. Menurut pendapat kelompok, jelaskan yang dimaksud dengan pluralitas masyarakat Indonesia. Kata plural berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak. Sedangkan pluralitas berarti kemajemukan. Pluralitas masyarakat Indonesia memiliki arti yang sama dengan kemajemukan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wah, betul sekali apa yang disampaikan oleh kelompoknya Mbak Niken. Materinya disampaikan dengan baik, penguasaannya disampaikan dengan baik. Kita beri tepuk tangan dong buat kelompoknya Mbak Niken. Dari kelompok lain, apakah ada yang ingin menanggapi jawaban dari kelompok Mbak Niken? Tidak. Masih belum ada ya, mungkin. Karena semua kelompok sudah maju ya sepertinya, dan juga tadi Ibu juga sudah menjelaskan materi kita pada hari ini. Ibu mau tanya nih, menurut kalian itu bagaimana sih cara menghadapi perbedaan-perbedaan atau pluralisme yang ada di sekitar kita? Kalian boleh menjawabnya dengan bahasa kalian sendiri, dengan pemikiran kalian sendiri. Silakan, ada yang mau ingin menjawab? Saya, Bu. Wah, silakan Mbak Putri menjawab. Jadi menurut saya untuk menghadapi, gimana Bu tadi pertanyaannya? Cara menghadapi perbedaan atau pluralisme yang ada di sekitar kita. Cara menghadapi perbedaan-perbedaan
keyakinan, kemudian suku, seperti itu. Gimana sih Oh, Bang ya. kalau kita menghadapi? Ya, ya. Jadi menurut saya untuk menghadapi perbedaan-perbedaan tersebut itu yang dibutuhkan hanyalah meningkatkan rasa toleransi kita. Jadi antar umat beragama dengan adanya perbedaan itu kita harus lebih bisa saling toleransi agar tidak terjadi perpecahan dalam masyarakat. Wah, betul Seperti itu. sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Putri. Jadi kita harus lebih saling menghargai seperti itu. Kita beri Ya, tepuk tangan dong buat Mbak Putri. Yap. Jadi apakah ada yang ingin menjawab lagi selain Mbak Putri? Tidak. Kok tidak? Jadi Ibu harap ya untuk teman-teman semua itu kalian lebih berani ngomong, berani menyampaikan pendapat kalian di sini karena di sini tuh kita sama-sama saling belajar. Baik, apakah bisa dimengerti? Bisa. bisa, Bu. Ini karena waktunya juga sudah mau habis ya. Untuk tugas pertemuan minggu depan Ibu sudah sematkan di blog. Wah, Ibu sudah sematkan tugas minggu depan itu di blog. Kita pilihan ganda kok teman-teman. Jadi tugasnya sudah saya sematkan di blog, link blognya juga sudah saya share di ketua kelas. Nanti ketua kelas tolong dibagikan. Apakah sudah dimengerti? Bisa. bisa, Bu. Bu, nggak usah tugas, Bu. Loh, ya pakai tugas Capek, dong. Bu. Pakai tugas dong biar kita itu semakin mengerti lagi teman-teman. Seperti itu. Sudah ngerti. Ya udah. Jadi sebelum Ibu benar-benar tutup nih, apakah masih ada pertanyaan? Tidak, Oke, tidak kalau cukup, tidak Bu. kalau tidak ada, kalau Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Sebaliknya. Kemudian kalian tetap jaga kesehatan, jaga ilmu, jangan suka begadang. Mengerti, Iya. Bu. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Ya. Oke, dadah. Dadah. Bu izin meninggalkan kelas. Iya, silakan meninggalkan kelas.